Polisi memang cerdas dan cepat kalau ada duit. Saya dengar percakapan Reza sama Mail dari awal nggak ada memeras. Justru Reza sendiri yang nawarin dan mohon-mohon terus. Kita bahas persoalan polisinya ini teman-teman ya. Ini sudah lanjut part 3. Polisi itu, saya bilang berulang kali, dia menetapkan statusnya Nikmir sebagai tersangka itu karena dengan alasan sudah terpenuhinya 2 alat bukti. Teman-teman yang kayak begini nggak boleh bicara sembarang kalian. Kalau tidak ada bukti, kalian bilang polisinya ada disogok, ada mainan, ada permainan, itu kalian bisa kena juga, bisa kena fitnah, bisa kena pemberitaan berita yang tidak benar, hoax dan lain-lain. Ada undang-undangnya semua, nggak boleh komen-komen kayak gini. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saya bilang seluruh pihak di sini itu sangat profesional untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Saya bilang dari awal, Dokter Reza dia paham mekanisme, makanya dia melapor. Kepolisian menetapkan tersangka, dia paham bahwasanya bukti-bukti dia anggap sudah bagus dan benar, makanya dia tetapkan tersangka. Nikita Mirzani dia juga paham bahwasanya ya udah nggak apa-apa kalau itu alasan Anda semuanya menetapkan saya sebagai tersangka, nggak ada masalah. Tapi kan masih ada proses persidangan. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, kalau di persidangan nanti ternyata buktinya secara penilaian hakim dan ada bukti yang disodorkan, diberikan dari Nikita Mirzani bisa membantai itu semua, nah itu bisa bebas. Itu yang saya bilang teman-teman. Jadi jangan dulu panik dan tidak boleh saling menuduh satu sama lain. Boleh kita berkomentar, menduga, tapi jangan menuduh. Informasi tidak benar itu bisa membuat Anda bahaya. Jangan juga selalu berpikiran buruk terkait instansi dan lain-lain. Coba bersikap netral dan berpikir secara rasional. Terus persoalan ini teman-teman, bahwasanya kalau kita bersidang itu kan hakim juga melihat dengan baik. Banyak orang yang sudah tersangka ternyata sidang dia bebas, banyak. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu. Kita lihat nanti apa bahan dari Nikita Mirzani. Dan sebenarnya itu yang saya bilang sama kalian, kalau memang pemerasan, mana unsur paksaannya, mana unsur menekan, memerasnya, mana unsur yang sudah saya sebutkan kemarin. Kalau memeraskan ada paksaan, ada kekerasan, ada ancaman, mana unsur itu semuanya. Nanti kita lihat di persidangan, kalau memang dituduhkan dengan pemerasan, silakan buktikan bahwasanya ada seperti unsur di pasal 368. Itu loh teman-teman. Yang saya koreksi di sini, jangan ngomong kayak gini, salahkan polisinya, ininya dan lain-lain. Biarkan semua berjalan sesuai daripada aturan hukum. Kita tetap kondusif, kita tetap berpikir secara baik dan benar. Sisanya silakan kalian menilai. Jadi orang pintar. Jadi dia sudah pegang polisi yang memegang tentara. Dan polisi juga bisa pegang, tentara dia masih pegang. Oh, Pak Prabowo turun. Pak, gak bisa Pak tentara Pak yang pegang uang. Polisi udah diambil Pak. Tentara. Oh, gak bisa, matiin. Prabowo. Oh iya. Dia minta diangkat 2 juta. Karena mereka mau 2 miliar. 2 miliar. Iya, 2 lebih ya. 2 miliar. Ada gambar minuman. Enggak. Tapi pinjam makanan. Kalkulator. Itu 2 miliar 2,2. Gua enggak mau berarti dengan mahal. 2 lebih lah. $1 Singapura itu 9 juta. Bukan ya berarti 2,2. Dia bilang 100.000 itu 10.000. Oh iya 20 miliar. Nah, mungkin nominalnya ini yang saya kalau nggak salah dengerin 15 miliar. Tapi yang baru direalisasi itu adalah 4 miliar. 2 miliar sudah diambil sama si Mail, ya katanya atas perintah sini kita. Yang 2 miliar lagi mau ditransfer. Nah, karena Reza Gladys tidak menyanggupi 15 miliar ya dari permintaannya Nikita, sedangkan Nikita memaksa, akhirnya mungkin karena ketakutan Reza Gladys melaporkan ini ke Polda Metro. Inilah ceritanya kenapa bisa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang saya mau
pihak kepolisian itu mempublish dong apa hasil pemeriksaan dari Reza Gladys. Apa di merkurinya ini, apa di skincare-nya ini ada merkuri atau apa. Merkuri ini nggak main-main loh. Setahun 2 tahun mungkin nggak kelihatan. Begitu tahun ke-5, ke-6, ke-7, mungkin ke-10, langsung kulit kita itu rusak. Ini kan kosmetik. Dan persaingan kosmetik, ini kan kosmetik impor ya. Persaingannya ini ketat. Ini kayak multi level. Belum nyampe 21 berarti belum cukup bukti dong. Bisa jadi. Artinya Belum yang cukup selesai. bersangkutan bisa menuntut. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk terdakwa dalam konteks penahanan doang, ya, karena belum selesai tahap 2-nya untuk P21, karena ada yang kekurangan, dianggap oleh jaksa kurang, maka ini nggak bisa dituntut, Mas. Domainnya nggak ke sana. Karena belum putusan. Kalau sudah putus, baru. Misalkan, Nikmir bebas, baru tuntut. Nunggu Baru putusan tuntut, dulu. nunggu putusan dulu. Oh, itu udah ada hukumnya ya. Artinya Itu sudah memang aturan pidananya. Aturannya. Pidana dan acara pidana. Proses pidana itu nggak bisa berhenti kecuali kepentingan umum. Ini Mas bedanya. Ada alasan mendesak dan kepentingan umum. Dan itu biasanya menyangkut keamanan negara. Itu bedanya. Kalau selama itu adalah privat warga negara dengan warga negara, no, akan lanjut terus. Nah, kalau seumpamanya nanti ketika putusan sudah putusan ya. Ya, Nah, terus Niki bisa menuntut ke siapa aja, Bang? kalau bersalah kepada pelapor, kepada negara. Ada 2. Iya. Kenapa? Tandanya apa? Hak-hak hukumnya selama Nikmir menjalani proses pidana itu kan diambil hak asasinya, Mas. Maka dalam peraturan Menteri Kehakiman itu ada istilahnya ganti rugi kepada pihak warga negara yang merasa dirugikan. Hak-hak hukumnya diambil. Itu dilakukan oleh negara. Bahkan itu sudah dilakukan oleh negara dengan warga negara yang dianggap awalnya bersalah, ternyata tidak bersalah. Ya akhirnya mengajukan tuntutan materi, dan itu sudah ada peraturan Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM-nya waktu itu, ya, dan itu diberikan oleh Menteri sebagai ganti rugi kurang lebih ratusan juta. Tergantung nanti nilai-nilai domain tertentu, ya, terkait kerugian yang dilakukan oleh negara kepada warga negara. Untuk tuntutan ke si pelapor sendiri Ya, apa? ke pelapor bisa gugat perdata, Perdata juga. bisa gugat perdata, bisa dia pidana balik. Apa? Tuduhan palsu dong, Mas. Tuduhan palsu dong selama ini. Apalagi Mas kalau dia bebas konslah, ya, dia bisa gugat perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian yang luar biasa. Nominalnya. Kalau ini bebas, ya, ini bicara Nominalnya sendiri. nominalnya silakan sampaikan, materi dan imaterial. Berapa harga imaterial selama dia 6 bulan, Mas? Berapa dong, Mas? Hak asasi manusia kita diambil selama 6 bulan. Tidak bisa bebas seperti kita sekarang ini. Bang, abang sebagai praktisi hukum juga melihat kasus Nikita Mirzani ini, apakah ada kemungkinan Nikita Mirzani terbebas dari terlepas? Semua dalam perkara hukum possible. Semua dalam perkara hukum memungkinkan bila, ya, penasihat hukum itu bisa meracik strategi yang tepat, ya, dalam proses acara pidana dan atau persidangannya. Contoh, dia mengajukan pledoi yang bisa membantah semua dakwaan. Ini terjadi, Mas. Ini terjadi. Yang bicaranya fair, ya. Kita bertarung hukum. Kita melawan negara dengan bukti-bukti yang cukup. Ini kita, itu pernah terjadi perkara di Serang, kan? Iya. Dan dia bebas, Mas. Dia bebas loh. Tandanya apa? Penasihat hukumnya Bang Fahmi waktu itu dan sampai sekarang itu dapat mematahkan semua dakwaan jaksa di depan majelis hakim. Dalam pledoi, dalam pembuktian saksinya itu dapat mematahkan semua dakwaan. Tandanya apa? Majelis hakim akhirnya mempertimbangkan bebas. Ini terjadi, Mas. Dia pernah melalui itu. Kalau ternyata dakwaan yang perkara saat ini ternyata PH-nya pun bisa meracik meramu dengan baik, ya, yang akhirnya ada titik kesalahan yang dilakukan oleh jaksa misalkan dalam dakwaannya, yang akhirnya bisa dipatahkan oleh dia dalam pledoi, dalam bukti dan saksi, akhirnya majelis hakim bisa menerima. Why not? Ingat loh, terdakwa dan atau jaksa penuntut umum
itu bisa mengajukan saksi ahli. Ini bagi saya, saran saya, segera Bang Fahmi dan atau PH-nya itu uji dengan saksi ahli dalam perkara Nikita Mirzani. Tanggal 2 Mei, apakah Nikmir bisa dibebaskan? Ya, kalau ini belum dilimpahkan atau belum P21. Ya. Maka pendapat saya dan sesuai dengan pasal 29 KUHP, Nikmir tetap bisa diperpanjang masa tahanannya selama 30 plus 30 hari lagi. Jadi total 60 hari, tetapi berjeda 30 plus 30, dan itu dimintakan masa perpanjangan penahanannya lagi ke pengadilan. Ya, ini mungkin tidak menyenangkan bagi para penggemar Nikmir, fans Nikmir. Ya, tetapi saya ingin berbicara sesuai dengan fakta dan koridor hukum yang ada. Memang seperti itu. Makanya dari awal saya konsisten untuk minta pra peradilan. Saya paham ya strategi mungkin pengacaranya Nikmir menunggu wait and see, saling saling menyerang untuk bisa adanya perdamaian RG. Tetapi kalau sudah bisa dilihat ini tidak ada ujung perdamaian atau ini tidak bisa di RG, maka menurut saya jalan satu-satunya harus segera melakukan pra peradilan. Ini pendapat hukum saya. Ya, jadi terjawab ya karena ada beberapa DM ke saya bahwa apakah Nikmir bebas nanti tanggal 2 Mei kalau belum P21. Maka Nikmir bisa diperpanjang masa penahanannya selama 30 plus 30 karena menurut pasal 29 KUHP ancaman hukuman 9 tahun masih ada waktu perpanjangan penahanan 30 plus 30 hari.